Perkenalkan, nama saya Jonas Kevin. Kali ini kita akan membahas dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan NKRI. Pengertian kesatuan dan persatuan. Kesatuan kehidupan berbangsa dan bernegara harus bisa dipahami terdiri berbagai suku, bangsa, bahasa, keyakinan, agama, golongan, karakter, adat, dan budaya. Semuanya merupakan satu kesatuan Indonesia. Proses persatuan Indonesia. Yang pertama, masa Kerajaan Sriwijaya. Kedua, masa Kerajaan Majapahit. Ketiga, masa perintis. Keempat, masa penaga Sumpah Pemuda. Kelima, masa realisasi. Keenam, masa memupuk dan menjaga persatuan bangsa. Tahap pembinaan persatuan Indonesia. Yang pertama, perasaan senasib sebagai bangsa terwajar. Dua, kebangkitan nasional. Ketiga, Sumpah Pemuda. Keempat, proklamasi kemerdekaan. Landasan Indonesia sebagai negara kesatuan. Pertama, alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945. Yang kedua, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945. Ketiga, pasal 18 ayat 1. Keempat, pasal 18B ayat 2. Kelima, pasal 25A. Keenam, pasal 37 ayat 5. Hakikat negara kesatuan. Ciri-ciri negara kesatuan menurut Jeffrey Strong. Pertama, wewenang legasi tertinggi. Kedua, kekuasaan negara. Ketiga, pemerintah dapat menyerahkan kekuasaan. Ada dua sistem negara kesatuan. Yang pertama, memutuskan. Yang kedua, menjalankan. Sentralisasi adalah penyerahan kekuasaan sekaligus wewenang politik dan wewenang administrasi pemerintahan kepada pemerintah pusat secara utuh. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah. Otonomi untuk mengatur dan mengurus diri. Asas otonomi daerah. Yang pertama, desentralisasi. Kedua, dekonsentrasi. Tiga, penugasan. Tujuan otonomi daerah. Yang pertama, tujuan politik adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik. Kedua, tujuan administratif adalah adanya pembagian urus pemerintahan antara pusat dan daerah. Ketiga, tujuan ekonomi adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia. 5 alasan bentuk negara kesatuan. Yang pertama, unitarisme sudah merupakan cita-cita. Yang kedua, negara tidak memberikan tempat hidup bagi provinsialisme. Ketiga, tenaga pajak terkonsentrat di Jawa. Keempat, wilayah Indonesia tidak sama batasnya. Kelima, dari sudut geopolitik Indonesia. Perubahan geopolitik berkaitan dengan teritorial, keadaan geografis, sejarah, ilmu sosial, strategi, dan kebijaksanaan. Dari sudut pandang geopolitik, negara terbagi menjadi dua bentuk. Pertama, negara determinis merupakan negara yang terletak geografisnya mempengaruhi peta politik negara tersebut. Yang kedua, negara posibilitas merupakan negara yang tidak menerima pengaruh dari negara sekitarnya. Peranan geopolitik. Pertama, menghubungkan peran negara. Yang kedua, menghubungkan kebijaksanaan. Yang ketiga, menentukan bentuk dan corak. Keempat, menggariskan pokok-pokok haluan negara. Pengertian wawasan Nusantara, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam. Wawasan Nusantara sebagai perwujudan geopolitik Indonesia. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang dan lain-lain. Asas-asas wawasan Nusantara. Yang pertama, kepentingan sama. Yang kedua, keadilan. Ketiga, kejujuran. Keempat, solidaritas. Kelima, kerjasama. Keenam, kesetiaan terhadap kesepakatan bersama. Kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan landasan nasional dan dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Fungsi wawasan Nusantara: pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu. Tujuan wawasan Nusantara untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan.
Impelasi wawasan Nusantara. Impelasi wawasan Nusantara, pola pikir, pola sikap, golongan indikator. Pertama, bidang politik. Dua, bidang ekonomi. Ketiga, bidang sosial. Keempat, bidang pertahanan. Bela negara. Pembelaan negara merupakan kewajiban bagi warga negara. Dasar hukum yang pertama adalah pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945. Kedua, pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945. Ketiga, pasal 30 ayat 2 Undang-Undang 1945. Upaya bela negara. Pertama, pendidikan kewarganegaraan. Kedua, pelatihan dasar militer. Ketiga, pengabdian sebagai TNI. Keempat, pengabdian sesuai keahlian atau profesi. TNI dan Polri. Dasar hukum. Pertama, Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2014 TNI. Kedua, Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Yang ketiga, Negara Republik Indonesia. Keempat, Teks MPR RI nomor 4 atau MPR atau 2000 tentang pemisahan TNI dan kepolisian RI. Pemahaman kesadaran berkonstruksi NKRI harga mati. Nilai-nilai terkandung dalam semangat kebangsaan. Yang pertama, pro patria dan primus. Kedua, jiwa solidaritas. Ketiga, jiwa toleransi. Keempat, jiwa tanpa pamrih. Kelima, jiwa kesatria.